Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awali Rizki ini kali ini membacakan berita tentang pengunduran diri seorang kades. Tapi di balik pengunduran diri itu banyak cerita. Memang berita ini hanya ditayangkan awalnya di Tribun Magetan ya, jadi Tribun daerah, tetapi belakangan juga disiarkan oleh Kompas ya, jadi dari sumber ini. Nah, dan beberapa media lain. Saya bacakan judulnya, mengundurkan diri setelah 6 tahun menjabat. Kades Taji, jadi kepala desa Taji ya, mengaku sudah tak sanggup, tidak mampu lagi kata dia. Nah, ditayangkan hari Sabtu 20 Desember jam 10 malam. Ini ada gambar yang bersangkutan, kepala desa Taji, namanya Pak Sigit Supriyadi. Jadi Taji itu nama desanya di Magetan, Kabupaten Magetan. Saya bacakan beritanya. Sigit Supriyadi secara resmi mengajukan izin pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Desa Taji, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Langkah ini diambil Sigit karena ia merasa sudah tidak sanggup lagi mengemban amanah memimpin desa tersebut. Sigit menegaskan bahwa keputusannya murni karena alasan kemampuan pribadi. Dikutip langsung pernyataannya, saya mengajukan izin membatalkan diri karena merasa sudah tidak mampu melanjutkan amanah sebagai kepala desa. Ujar Sigit Supriyadi melalui sambungan telepon. Jadi ini kepada media kalau telepon ya. Nah, surat izin telah disampaikan kepada Bupati Magetan untuk mendapat pertimbangan. Jadi dikatakan itu, dikutip dari kompas.com. Oh, saya terbalik tadi. Jadi suruh dari Kompas dulu baru Tribun menindaklanjuti ya. Jadi berita awalnya dari kompas.com, kemudian Tribun menambahi dengan berita-berita informasi lainnya. Sigit memastikan bahwa pengajuan izin tersebut tidak berkaitan dengan kebijakan penambahan masa jabatan kades selama 2 tahun ke depan. Sebenarnya memang ditambah ya, dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Ia juga membantah adanya sangkut paut dengan masalah hukum, keuangan desa maupun konflik dengan warga. Pengajuan ini tak ada hubungannya, kerang Sigit. Selama 6 tahun memimpin desa Taji, Sigit menyatakan telah berupaya maksimal menjalankan kewajibannya. Namun karena surat yang dikirim bersifat permohonan izin, ia kini menunggu keputusan akhir dari Bupati Magetan. Jadi dia izin menyetujui diri sendiri, bukan pengunduran diri menunggu diri mutlak. Jadi tetap pertimbangan Bupati. Nah, Sigit mengaku ini siap menerima keputusan apapun ya dari pemerintah daerah. Selama ini yang merasa sudah dan seterusnya lah ya. Saya bacakan lanjutannya. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Magetan, ini Kepala Dinas ya, Eko Murianto membenarkan adanya surat yang masuk. Jadi ini confirm ya, Pak Sigit mengajukan surat pengunduran diri, tapi tentu menunggu keputusan Bupati. Nah, jurnalis menindaklanjuti ke Kepala Dinas Kabupaten Magetan, PMD, Pemerintahan Desa ini, membenarkan ada surat itu. Namun surat yang diterima instansinya masih berupa fotokopi, jadi masih fotokopi sehingga belum bisa diproses secara administratif. Tapi kalau dari sambungan telepon dari jurnalis tadi ini benar, jadi surat ini tinggal surat aslinya ya. Nah, saya sudah berkoordinasi dengan PLT Camat Karas karena kalau kopian begitu tidak bisa diproses, ujar Eko. Ini soal administrasi ya, tapi dia sudah koordinasi sama. Jadi Desa Taji di bawah Kecamatan Karas, nah ini dari Kepala Dinas. Eko menjelaskan bahwa pengunduran diri merupakan hak setiap kepala desa, namun prosesnya harus melalui prosedur resmi, termasuk surat bermaterai kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Begitu tembusan BPD mengadakan rapat untuk pengusulan pemberhentiannya, tapi masih kita dalami pengunduran dirinya karena apa, kata Eko. Jadi Kepala Dinas cukup hati-hati ini beri keterangan, dia mau mendalami. Nah, subjudul berikutnya, Kades terpaksa utang. Kali ini tambahan berita dari informasi yang lain, bukan dari peristiwa itu ya, ini dari jurnalis ini. Sementara itu, ratusan kepala desa di Kabupaten Ponorogo, jadi kabupaten berbeda ya, tadi Magetan, Jawa Timur, wadul ke DPRD beberapa waktu lalu menghadap ini. Mereka mengeluhkan pencairan dana desa tahap kedua yang masih belum jelas. Jadi dengan pemberitaan ini jurnalis mengkaitkan nih soal pengunduran diri itu dengan hal ini. Nah,
ratusan kades yang wadul tersebut adalah mereka yang bergabung dalam asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia, tapi yang cabang Kabupaten Ponorogo ya. Gagalnya cair dana desa itu karena terbitnya PMK 81 2025. Jadi peraturan Menteri Keuangan nih dari Pak Purbaya, ungkap Ketua Abdesi Ponorogo. Eko Mulyadi, Eko juga tapi ini Eko Mulyadi, Eko yang berbeda ya, kepada Tribun Jatim Network. Nah beritanya begini, ada gambar ratusan kades menghadap DPRD Ponorogo. Eko tadi dari Abdesi tadi ya, menjelaskan bahwa PMK 81 2025 dirilis Kementerian Keuangan pada pertengahan November. Dalam aturan yang baru ini, kegiatan pembangunan non-earmark tidak lagi bisa dicairkan sejak 17 September. Pun fokus desa diarahkan kepada BLT desa, ketahanan pangan, serta penanganan stunting. Jadi dana desa yang kurang lebih 1 miliar, beda-beda ya, ada yang kurang sedikit, ada yang lebih sedikit dari masing-masing desa itu. Selama ini memang ada yang bersifat earmark. Earmark itu artinya sudah ditentukan oleh pusat, ini untuk misalnya tadi untuk BLT desa, ketahanan pangan, stunting yang sudah disetujui. Nah, ada yang diberikan kebebasan kepada desa peruntukannya. Cuma sebetulnya peruntukan yang dilakukan oleh desa pun secara prosedural, kita nggak bicara ada penyelewengan di mana kepala desa atau oknum desa memaksakan ya, tetapi tetap berdasarkan hasil permusyawaratan desa dan itu disampaikan berjenjang, sehingga yang 2025 berjalan ini sudah disetujui sejak awal tahun, bahkan ada yang akhir tahun sebelumnya untuk apanya. Namun di November keluar PMK dan langsung berlaku, bukan berlaku untuk 2026. Sehingga ada yang sudah terlanjur menjadi program desa. Kalau cuma terlanjur nggak masalah ya, ini nanti di berita berikutnya kelihatan. Sudah terlanjur diselenggarakan, menunggu pencairan untuk membayar tagihan-tagihan atas berjalannya program itu. Nah sementara program itu nggak masuk karena tidak masuk program yang earmark tadi yang ditentukan oleh pusat. Saya baca lagi ya. Di sisi lain, ini masih dari kata kepala desa tadi, dari Abdesi. Kami yang, ini bukan yang mundurkan diri tadi ya, beda kasus ini. Di sisi lain, kami yang di desa sudah menjalankan kegiatan pembangunan. Kalau dana tidak cair, tentu jadi beban, kata pria yang juga merupakan Kades Karangpatihan Kecamatan Balong tersebut. Nah, data yang ada 281 desa di Ponorogo. Beliau ini ketua Abdesinya. Nah, kemudian dan sebanyak itu 231 desa, jadi dari 281, 231-nya, ya jadi lebih banyak yang gagal ya, tercatat gagal mencairkan dana desa tahap kedua. Nah, selama ini pemerintah desa lebih dulu mengerjakan kegiatan fisik sebelum mengajukan pencairan, Pak Eko. Namun karena ada aturannya tersebut, Kades terpaksa menanggung utang pribadi, pun nilainya bervariasi. Mulai 30 juta hingga 400 juta. Wajar ya, karena dana desa kurang lebih 1 miliar, ada yang kurang sedikit, ada yang sampai 1,4. Nah, kami tidak memprotes aturan ini, kata Eko. Jadi ini sudah, menurut saya, sudah hati-hati nih Pak Kepala Desa. Hanya saja berharap penerapannya ditunda dan bisa diberlakukan tahun depan. Masuk akal sebetulnya. Karena tahun depan kan baru disusun programnya, di musyawarah desa, melihat juga kebijakan pusat, sehingga mungkin mereka tidak lagi menganggarkan kalau ini sudah dijalankan ini. Jadi ini mungkin betul-betul harus diperhatikan oleh Kementerian Keuangan ya, ini bagaimana mereka ini. Kasihan kan. Ya, terlepas dari soal mungkin diantara netizen ini Pak desa banyak yang korup, soal lain ya. Tapi soal bahwa ketidakjelasan kebijakan, prosedur dan sebagainya ini bisa menimbulkan masalah cukup serius ya di bawah nanti. Nah, baca lagi, selain perihal PMK juga membawa sejumlah aspirasi lain. Jadi tadi ketika mereka wadul ke DPRD, selain soal dana desa yang belum cair, sulit cair, mereka aspirasi lain. Contohnya adalah dukungan terhadap Kopdes Merah Putih. Juga desakan agar organisasi perangkat daerah tidak lagi membebani anggaran desa dengan kegiatan yang seharusnya dibiayai Pemda. Ini ya karena mereka harus mengurangi beberapa anggaran desa ya, karena nanti besok selain
Permak tadi juga sudah dikurangi. Jadi dana desa sendiri akan berkurang di 2026. Belum lagi ketika mereka harus membayar cicilan untuk Kopdes ya kepada bank yang memberikan kredit. Nah, Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Anik Soeharto mengatakan telah menerima wadul, ini aspirasi ini ratusan kades dan memahami kegelisahan para lurah tersebut. Dalam waktu dekat kami kirimkan aspirasi teman-teman kepada desa, janji kader Partai Gerindra ini. Saya hanya ingin mengomentari, ya ini salah satu contoh saja. Jika kebijakan pemerintah bersifat terburu-buru, tidak melihat fakta lapangan, ini akan muncul hal-hal seperti ini. Jadi ketika misalnya Kementerian Keuangan mengkaji dana desa ini tidak efektif, banyak diselewengkan, ya tidak masalah. Tetapi kan peristiwa ini, ya masalahnya mereka sendiri sudah memenuhi prosedur itu. Tentu dia buat program desa itu sudah disetujui berjenjang ya. Selama ini tinggal dijalanin, dan karena kebiasaannya mereka bangun dulu karena dana cairnya belakangan, nah maka mereka sudah terlanjur menjalankan. PMK-nya muncul langsung seketika diberlakukan. Sebetulnya hal ini juga berlaku kalau kita mau analisis nanti mengapa daerah kok ada dana yang masih belum direalisasi pelaksanaannya. Itu harus kita lihat rinciannya. Jadi kalau misalnya diumumkan tanggal 30 November, daerah baru belanja sekian, jangan-jangan beberapa dananya turunnya akhir November, pertengahan dan akhir, ya wajar kan belum dilaksanakan. Nah, sementara juga harus dilihat tagihan-tagihan di daerah itu berapa, karena memang di bulan Desember itu luar biasa biasanya, bukan hanya daerah, pusat juga begitu. Kita hanya berharap kebijakan-kebijakan berikutnya dari pemerintah ini dikoordinasilah di tubuh pemerintah pusat sendiri, Kementerian Keuangan dengan KL lain, khusus cash flow ya, terutama. Karena cash flow inilah yang kadang-kadang jadi kunci ketidakpuasan dan permasalahan yang muncul di lapangan. Dan ini berarti jurnalis ini ingin mengatakan peristiwa yang meskipun Pak Kepala Desa yang mundur tadi tidak bilang apa-apa, ya dikaitkan dengan ini. Nah, nggak mampu dia dengan situasi seperti ini. Mudah-mudahan menjadi perhatian serius pemerintah untuk kebijakan ke depannya.